eh nanti untuk soalnya Mbak ya. Sekarang kita mereview yang kemarin. Kan ada beberapa teman yang belum datang. Sekarang sekarang kita mulai lagi untuk mereview biar nggak lupa dari halaman 1 bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Kemarin kan ada penjelasan kalau bentuk yang pertama pangkat bulat positif, di mana yang pangkat bulat positif seandainya kita A dikali A kali A kali A kali A itu sama dengan A pangkat 3. A pangkat 4. Kenapa? Karena ini kan ada A. Ada A 1, 2, 3, 4. Jadi A-nya ini dia A dikalikan dengan 4. Kalau seandainya dia A pangkat N, berarti dia akan sama dengan A dikali A kali A kali A sampai dengan N. Di mana N itu bilangan banyaknya dia pangkatnya. Kalau seandainya ada 10, berarti N ini dia akan berjumlah 10. Kemarin satu hal lagi yang diingat bahwa A pangkat N, A pangkat N itu tidak sama dengan A dikali N. A dikali dengan N. Itu yang harus diingat. Sudah paham semua untuk yang kita mengulang yang kemarin ya. Oh ya, Mbak Risalia namanya siapa Mbak? Kemudian kita lanjut ke poin 2 yaitu pangkat bulat negatif. Untuk yang bilangan pangkat bulat negatif, di sini kan dia kan disebutkan A pangkat M itu kan sama dengan 1 per A pangkat min M. Kalau A pangkat M itu sama dengan 1 per A pangkat A pangkat min M. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau seandainya kita ingin merubah pangkat positif menjadi pangkat negatif, berarti dia harus 1 per. Saya nggak ada videonya Mbak, tapi kan Mbaknya bisa lihat yang whiteboardnya yang saya tulis-tulis ini kan. Saya nggak punya webcam. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting selama Mas sudah bisa melihat ke itunya. Sekarang kalau seandainya Mbak mau menulis bilangan A pangkat min M, berarti dia akan menjadi bilangannya 1 per A pangkat M. Jadi yang di poin penting di pangkat bulat negatif di sini, jika kita ingin merubah pangkat positif menjadi pangkat negatif, dia akan menjadi 1 per bilangan tersebut. Dan seandainya kita ingin merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, sama kita akan menggunakan bilangan 1 per A pangkat tersebut. Sudah jelas ya di sini? Ada pertanyaan kah? Kalau enggak, saya lanjut. Belum jelas, mananya Mbak Santi yang belum jelas? Intinya untuk yang pangkat bulat negatif di sini adalah jika kita ingin merubah bilangan
Kalau mau mengubah positif ke negatif, ini positif ke negatif. Jadi seandainya kita A pangkat M, untuk mengubah dia menjadi pangkat negatif, kita harus membaginya dengan 1/A pangkat min M. Jadi tinggal 1/1 bilangan tersebut. Untuk jadi dia bisa menjadi bilangan negatif. Seperti contoh ini Mbak, yang saya tuliskan. Kalau seandainya dia bilangan A pangkat M itu sama dengan 1/A pangkat negatif M. Begitu juga sebaliknya, jika dia A pangkat min M, maka untuk menjadi bilangan pangkat positif, dia akan menjadi 1/A pangkat M. Sudah jelas ya Mbak Santi ya? Sedikit, ya nanti kalau itu kita diskusi lagi. Sekarang untuk pangkat pecahan. Pangkat pecahan di sini dituliskan bahwa jika dia akar akar A, saya nggak tahu ini kenapa akarnya nggak bisa. Akar seandainya ini ada N akar A pangkat M, itu dia akan sama dengan A pangkat M per N. Sorry tulisannya jelek, soalnya nggak tahu ini pangkatnya dia nggak bisa buat masuk, ini kenapa. Oh ini nih N pangkat A kali M. Ini Mbak, kan ini, tapi anggap saja N-nya ini di posisi ini ya. N-nya di sini, bukan di depan. Soalnya ini nggak bisa tadi saya coba. Jadi ini dia akan sama dengan, susah ngajar di sini. Dia akan sama dengan A pangkat M per N. Ini. Akan seperti ini. Jadi kalau seandainya mbaknya dibilang ini 3 akar 8 kuadrat, itu akan sama dengan 8 2/3. Kalau dia dikecilkan, maksudnya dia dihitung, dia akan menjadi 2 kan, 8 kan sama dengan 2 kali 2 kali 2, ya kan? Jadi dia sama dengan 2 pangkat 3. Itu untuk 8. Nanti masih kita kalikan lagi dengan 2/3. Jadi nanti 3 di sini bisa dicoret. Kemudian tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Susah nulisnya. Untuk yang ini sudah jelas. Ini kita tinggal mereview yang pelajaran kemarin. Sudah, oke. Untuk teman-teman yang belum absen, di absen ya. Nanti takutnya saya nggak itu. Sekarang untuk poin yang keempat adalah
pangkat 0. Kemarin saya jelaskan kan kenapa dia kalau kan kemarin di soal kan saya sebutkan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemarin kan sudah dijelaskan. Kalau 2 pangkat 0, kenapa 2 pangkat 0 1? Sama karena dia adalah A, 0 itu kan A 1 min 1. Itu dia akan sama dengan 0. Dimana kita tahu kalau ini kan bisa ditulis juga A pangkat 1 dikali dengan dikali dengan A pangkat min 1. Itu kan sama dengan 0. Kemudian untuk A pangkat 1 itu kan bisa juga ditulis pangkat 1, dimana kemudian yang A min 1 itu kan bisa ditulis dengan A seper A pangkat 1 juga. Itu kan sama dengan 0. Sorry, salah. Ini satu. Kan kemudian A pangkat 1 per A pangkat 1 kan sama dengan 1 kan. Jadi 1 sama dengan 1. Itu terbukti kenapa dia A pangkat 0 sama dengan 1. Sudah. Sekarang sudah jelas ya yang ini. Ini nggak ada contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke operasi hitung bilangan berpangkat. Tadi saya sudah kirim file ini. Yang untuk poin 5. Iya, kenapa? Kenapa Mbak Ayu? Ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan kah? Sambil mungkin kalau Mbak Ayu mau nanya silakan, nanti bisa kita bahas. Sekarang kita lanjut dulu ke poin 5 ya, operasi hitungan bilangan pangkat. Kalau A pangkat min 1 dan B dan C pangkat min 1. Pertanyaannya apa Mbak Ayu ini? Sekarang kita masuk ke operasi hitung bilangan pangkat. Untuk poin A ini kan babnya ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Ya kan? Di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ini saya jelaskan di sini. Jadi kalau seandainya A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M plus N. Kalau Mbak Ayu mau tanya nggak Pak? Ya, Mbak Ayu kalau mau tanya lagi, nggak apa-apa ditulis saja. Nanti kalau pertanyaan sudah selesai, nanti saya jawab. Ini seandainya sebagai contohnya, dia kan ada 2 pangkat. Seandainya 2 di pangkat itu yang atas. Kalau A pangkat minimus, saya jawab pertanyaannya Mbak Ayu dulu ya. Kalau A pangkat min 1 dan B dan C pangkat min 1. Maksudnya B pangkat min 1 gini. B pangkat min 1 dan C pangkat
C pangkat min 1. Terus pertanyaannya apa, Mbak? Kalau sudah ini, iya, saya nunggu pertanyaan Mbak Ayu. Yang B nggak ada minnya. Pertanyaan kok bentuk positif? Mungkin maksud Mbak Ayu itu. Oh, yang mana ya? Yang B nggak ada minnya, yang B. Saya nulis yang mana ya, Mbak? Yang B mana ya? Oh, kalau gini berarti nilainya kalau dia ingin jadi pangkat positif. Oke, kalau seandainya ini soalnya, berarti Mbak ingin menjadi dia pangkat positif, ya kan? Berarti ini tinggal 1/A, B, C. Begini, tinggal ini aja Mbak. Soalnya kan dia semuanya kan pangkat negatif kan. Kalau dia ingin jadikan pangkat positif, dia tinggal 1/A dikali B dikali C. Ini untuk dia menjadi bilangan positifnya. Kalau saya tulis gini tulisannya. Ini A dikali 1/A dikali B dikali C. Ini untuk dia jadi dari bilangan A pangkat min 1 dikali A pangkat min B dikali A pangkat min 1 kali B pangkat min 1 dan C pangkat min 1. Itu jadinya 1/A kali B kali C. Enggak. Ini enggak ada hubungannya. Kita cuma merubah. Mbak Riri bukan dikalikan negatif ketemu negatif. Enggak. Tadi kan disebutkan kalau seandainya A pangkat min N, dia untuk menjadi pangkat positif, dia akan menjadi 1/A pangkat N. Gitu. Jadi kalau seandainya ada A pangkat, ya semuanya dirubah 1/. Kalau dia dari negatif menjadi positif atau kebalikannya dari positif menjadi negatif. Sudah jelas ya Mbak Atun ya? Oke, Mbak Ayu udah paham? Semuanya positif Mbak Ayu. Jadi ABC-nya semuanya positif. Mbak Wati ini nggak apa-apa kalau susah dapat sinyal. Nanti kan saya upload di YouTube untuk apa? Untuk videonya. Sekarang kita lanjut ke yang materi ini, yang poin 5 ya, yang untuk bentuk umum dari perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Ini kan disebutkan kalau seandainya A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Kalau seandainya di soal kita ada 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat sorry, kalau 2 dipangkat dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah susahnya 2 ditambah 3 yaitu sama dengan 2 pangkat 5. Iya betul.
Kalau seandainya ini sudah pinter-pinter. Ini kan ada soal yang ini saya buat yang ini. Seandainya membuktikan 2 pangkat, yang ini gampang ya. Yang lainnya mana suaranya? Yang ini ada saya kasih soal yang 25 kali 6 25 sama dengan 15625. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang jelas tulisannya. Oke, saya besarkan. Oke. Sudah jelas ya? Sekarang ini, seandainya kan kita ada soal 25 dikali 6 25 itu kan sama dengan 15.625. Untuk soal seperti ini, kita harus mencari bilangan pokoknya harus sama. Jadi kita mencari berapa bilangan pokoknya yang sama. Jadi kalau 25 itu kan bisa 5 dikali 5, berarti kan 5 pangkat 2. Untuk yang 6 25 itu kan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, yaitu 5 di pangkat 4. Jadi untuk bilangnya menjadi 5, 2 plus 4 menjadi 5 pangkat 6. Untuk pertanyaannya Mbak Ayu, sekarang ini sudah paham dulu belum? Untuk yang ini, gampang kan? Oke, yang itu gampang. Oke, untuk pertanyaannya Mbak Ayu, yang tadi ada pertanyaan yang disebutkan 1/4 dibagi 1/2. Ya, kalau ini itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 1/4 dibagi dengan 1/2. Ini negatifnya bisa dihilangi. Jadi tinggal 4/2 sama dengan 2. Itu berbeda kalau seandainya dia 1/4. Ya betul, negatif ketemu negatif. Seandainya 1/4 dibagi 2, itu dia akan menjadi min 2. Sudah, Mbak Ayu paham ya untuk pertanyaan ini? Kalau 4, iya ini. Ya, negatif ketemu negatif sama dengan positif, benar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini kesannya gimana ya? Kalau misalnya negatif ketemu positif berarti dia, kalau min 4, gini, rumusnya gini. Kalau negatif ketemu dengan negatif, dia sama dengan positif. Kalau negatif ketemu dengan positif, dia akan negatif. Kalau positif ketemu dengan positif, dia akan positif. Sekarang kalau saja sama Mbak, jadi kalau seandainya gini, jangan digesek, sudah saya hapus. Gini, kalau seandainya kan tadi Mbak Ayu kan bilang 1/4 dibagi 1/2 itu dia sama dengan 2. Kalau seandainya dia 4 dibagi dengan min 2, dia sama dengan min 2. Kalau 4 dibagi dengan 2, dia sama dengan 2. Ini sama aja kalau seandainya min 4 dibagi dengan
2, dia akan sama dengan min 2. Kalau seandainya perkalian kan negatif dikali dengan negatif, dia akan ketemu sebagai positif. Kalau negatif ketemu dengan positif, dia akan negatif. Kalau positif ketemu dikali dengan positif, dia sama dengan positif. Ini perkalian dengan pembagian itu sama, Mbak. X-nya nggak kelihatan. Jelek sih, Mbak, tulisannya. Susah nulisnya. Oke, sudah paham ya untuk yang ini? Oke, paham. Kita lanjut. Kalau yang ini kan paham tadi. Sekarang kita ke perkalian bilangan berpangkat yang berbentuk A pangkat M dikali B pangkat M. Di sini kan kalau di atas, kita kan tahu kalau dia yang sama adalah bilangan pokoknya. Ya kan? Sekarang yang di B, yang sama adalah pangkatnya. Yang sama adalah pangkatnya. Di sini kalau seandainya A pangkat M dikali dengan B pangkat M, dia sama dengan A dikali B pangkat M. Jadi M-nya akan sama. Di sini ada pertanyaan enggak? Enggak kan? Kita tinggal kalau seandainya pangkatnya sama seperti ini, kita tinggal kalikan bilangan pokoknya yang bawah, A dan B-nya. Oke, sekarang kan contoh untuk pertama. A pangkat M, B pangkat M. M artinya apa? M itu artinya dia pangkatnya, Mbak. Mbak Kwan, Mbak Ami. M itu pangkatnya. Jadi kan dia bukan positif. Jadi ini, pangkatnya seandainya ini. Ini contoh soalnya aja ya. Bilangan pangkatnya ini sama. Ini sama. Bilangan M itu berarti dia pangkatnya sama. A itu bilangan pokok. A dan B itu adalah bilangan pokok. Sedangkan M itu adalah pangkatnya. Pangkat itu sama dengan kuadrat, Mbak. Pangkat itu atau sama dengan kuadrat. Kuadrat pangkat biasanya. Jadi ini, seperti contoh ini. Seandainya dia ingin menjabarkan 6 pangkat 3. Itu kan bisa sama dengan 6. Kalau misalnya pangkatnya tidak sama, nggak bisa. Bilangan pokoknya tidak bisa dikalikan. Untuk bilangan pokok yang bisa dikalikan hanya untuk bilangan yang pangkatnya sama. Nggak ada, itu cuma dia M itu bilangan pangkat. Nggak jelas papanya. Sebentar, saya gesernya. Nggak bisa ya, Mbak. Ini sudah paling besar. Segini sudah cukup. Mbak Siti Aminah sudah kelihatan. Oke. Kalau tadi kan disebutkan, jadi kan di sini kan tergantung. Kalau seandainya bilangan pangkatnya tidak sama,